Pak Sinamo, Horas. Horas. Pak Sinamo dikenal salah satu orang yang dulu diminta Habibie untuk merancang berdirinya atau dibuatnya lembaga Otorita Danau Toba. Bapak bisa ceritakan nggak awal dan gagasan itu, pentingnya Otorita Danau Toba di kawasan Danau Toba? Oke, terima kasih Suara Tapian Channel. Betul, di zaman Presiden Habibie, atas permintaan kami, Yayasan Perhimpunan Pencinta Danau Toba, mohon kiranya Presiden Habibie membuat Otorita Danau Toba. Itulah permintaan kami waktu itu, dan Habibie meluluskan. Maka dia memerintahkan dibentuk tim, ya perumusnya, tim perancangnya gitu loh. Berbagai departemen pada waktu itu, dan saya sebagai sekjen yayasan menjadi salah satu anggotanya. Berbulan-bulan bekerja, Kepres Otorita sudah jadi, tapi tidak jadi diteken Pak Habibie pada waktu itu karena beliau keburu lengser. Dalam perkembangan politik zaman itu, pertanggungjawaban Presiden Habibie kepada MPR ditolak, gitu kan. Berakibat dia harus lengser. Yang berikutnya kemudian kita tahu Presiden Habibie digantikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Jadi konsep Otorita Danau Toba itu ya akhirnya adalah sebuah dokumen yang tidak diteken Presiden, ya. Tadinya Kepres. Berpuluh tahun kemudian, 2014 Presiden baru muncul, Presiden Jokowi. Nah, dia belum dilantik presiden pun, saya sudah mencium gelagat bahwa presiden ini bisa kita harapkan nanti menghidupkan kembali Otorita Danau Toba itu yang dulu ya mati sebelum diteken gitu loh, sebelum ditetapkan. Jadi saya dengan beberapa teman waktu itu mempersegar kembali gagasan Otorita Danau Toba ini, dan kami bikinlah sebuah white paper, ya, white paper istilahnya. Lalu white paper ini kita bukukan menjadi buku kecil, buklet lah. Cetak 2000, kemudian sebarkan kemana-mana, ya. Saya kira kemudian itu sebagian dari buklet yang judulnya adalah Otorita Danau Toba jatuh ke tangan ya katakan sajalah orang istana gitu ya, yang kebetulan mengenal atau tentang gagasan yang mati di tahun 2000 itu ya, karena Habibie kan lengser tahun 2000 ya, gitu. Nah, ya memang betul. Kemudian di awal permulaan Presiden Jokowi, ya memang langsung muncul istilah itu. Mula-mula salah satu Menko, Rizal Ramli namanya waktu itu, wah bicara Danau Toba mau kita bikin Monaco Asia katanya gitu ya. Ya rame lah waktu itu.
ketika disebut Monaco Asia pro kontra juga mengenai istilah itu. Tapi beberapa bulan kemudian bersamaan juga dengan Pak Rizal Ramli juga kena reshuffle gitu ya. Kemudian Menko-nya diganti dengan Pak Luhut Panjaitan. Ya betul dugaan semula bahwa kemudian soal Danau Toba mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, dari presiden. Maka pada waktu itu ditetapkanlah dengan sebuah perpres lahirnya Otorita Danau Toba gitu ya. Nama barunya atau nama resminya BPODT, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba gitu loh, ya kan? Yang secara kelembagaan itu di bawah Kementerian Pariwisata. Gitu loh. Jadi kawasan Danau Toba itu keseluruhan yang terdiri dari 8 kabupaten secara pariwisata itu nanti akan dikembangkan dengan menggunakan ini tadi Badan Pelaksana Otorita Danau Toba BPODT ya gitu. Dan itu yang terjadi ya kan. Dan Danau Toba secara keseluruhan ditetapkan menjadi kalau istilah Pak Presiden itu adalah daerah prioritas ya, daerah pariwisata prioritas Danau Toba kan gitu. Dalam rangkaiannya itu, dalam kerangka itu tidak hanya Danau Toba sebenarnya, tapi juga sejumlah daerah lain, termasuk Borobudur, termasuk Labuan Bajo, Lombok gitu ya, untuk melengkapi daerah tujuan wisata Bali. Sebelum itu kan seolah-olah cuma Bali saja daerah pariwisata kita di Indonesia yang besar ininya, maka ditetapkanlah itu Danau Toba di sebelah barat daerah tujuan wisata prioritas katanya kan, sampai ke Labuan Bajo sana. Itu, nah maka Badan Otorita tadi kemudian lahir. Nah sampai sekarang ini direksinya sudah berganti 1 kali. 4 tahun pertama ya merintis sajalah katakan begitu ya, belum bisa berbuat apa-apa atau yang ya, atau hasilnya katakanlah masih terlalu sedikit, terlalu kecil untuk dilihat secara nyata. Belum ada hasilnya katakanlah begitu ya. Nah sekarang sudah masuk periode kedua, direksi kedua sudah dipilih. Nah di rut baru namanya Jimmy Panjaitan, ini adik saya ini dari ITB, junior saya lah katakan begitu, hampir 20 tahun kan, ya 20 tahun lah. Nah dia menjadi dirut sekarang itu, jadi dengan Badan Otorita Danau Toba ya, katakan saja jilid 2 gitu, supaya mudah kita mengerti. Nah, dikerjakan lagi ya cuma lagi-lagi kemudian pandemi COVID ini ya mempersulitnya untuk bergerak, berbuat dan bekerja ya. Jadi tetap saja belum ada sesuatu yang signifikan kelihatan oleh masyarakat. Wow, Badan Otoritas sudah bekerja dan sudah berbuat, sudah ada hasilnya gitu, ya kan?
Nah, tapi lepas daripada itu, badan otorita ini memang berbeda secara konseptual dengan apa yang dulu kita rancang di zaman Habibie itu, ya kan? Nah, sekarang memang badan otorita ini secara kelembagaan tugasnya atau fungsinya nanti adalah berkoordinasi dengan para bupati, 8 bupati di kawasan Danau Toba untuk membangun keparawisataan, fasilitas pariwisata, program-program pariwisata, daerah tujuan wisata, dan lain-lain kan. Itu, jadi badan otorita ini tugasnya adalah lebih pada koordinasi, karena pelaku pariwisata di sana sebenarnya kan masyarakat, pelaku adalah masyarakat umum, pelaku pariwisatanya ya, lebih tepatnya masyarakatlah pelaku aktor-aktor bisnis pariwisata di 8 kabupaten tersebut. Tentu saja pemerintah kabupaten bertugas membangun fasilitas-fasilitas yang diperlukan, infrastruktur yang diperlukan, dan lain-lain, ya kan? Nah, itu yang belum terjadi memang pada tahap maksimal. Tapi menurut saya itu hanya soal waktu. Apabila pandemi COVID ini selesai, ya maka semua bisa berlari kencang, baru gitu ya, dibandingkan yang pertama dulu. Nah, saya kira ya sebut sajalah jilid 2 atau jilid 3 badan otorita itu nanti, maka yang diharapkan pada kinerja pariwisata seluruh kawasan itu, kawasan Danau Toba, akan berhasil. Begitu estimasi saya ya. Lebih daripada itu, kawasan Danau Toba memang menurut saya adalah kawasan super jadinya. Karena yang dibangun di kawasan Danau Toba tidak hanya soal pariwisata, tidak hanya kepariwisataannya. Dalam perkembangannya juga, Presiden menyatakan akan membangun apa yang disebut food estate di kawasan Danau Toba seluas 60.000 hektar. Tersebar di 5 kabupaten ya. Setidaknya itu sementara lah. Tadi kan saya katakan kawasan Danau Toba itu 8 kabupaten ya. Ya. Nah, tetapi 60.000 hektar ini telah dinyatakan untuk 5 kabupaten oleh Presiden Jokowi loh. Kabupaten Humbahas, Pak Barat, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, gitu kan. Nah, ya mestinya kan Kabupaten Toba juga, mestinya juga Karo juga ikut, Simalungun juga ikut, Dairi juga ikut mestinya. Jadi food estate ini direncanakan kan menjadi kawasan khusus untuk memproduksi beberapa jenis pangan utama. Pangan utama yang selama ini bahan-bahan pangan itu diimpor saja oleh Indonesia dari luar negeri kan. Nah, jadi bahan pangan yang mau dihasilkan itu kan katanya adalah kentang, lalu bawang merah, bawang putih, gitu loh. Ini ketiganya ini diimpor selama ini, ya bukan cuma 3 itu saja yang diimpor, ya kan. Di Indonesia ini kan hampir semua bahan pangan kan diimpor, termasuk beras, ya kan.
jagung, kedelai, dan lain-lain. Jadi pengadaan food estate ini di Sumatera Utara, di kawasan Danau Toba, itu pasti adalah permulaan. Kan kita dengar juga di Kalimantan Tengah juga dibangun, dan itu pun bukan yang terakhir, sudah pasti pada akhirnya di seluruh provinsi akan ada food estate-nya, sehingga akhirnya Indonesia ini bisa swasembada pangan, bahkan lebih menjadi eksportir bahan pangan ke mancanegara, ya kan? Kita tahu terlalu lama Indonesia ini adalah negeri pengimpor bahan pangan yang selalu atau cenderung membuat ekonomi Indonesia ini tekor, ya kan? Terlalu banyak impornya, terlalu sedikit ekspornya, gitu loh, ya kan? Nah, jadi kembali lagi, kawasan Danau Toba ini adalah langkah besar untuk Indonesia, dimulai dari kawasan Danau Toba. Nah, ditambah dengan soal para wisata tadi itu, maka seluruh kawasan Danau Toba kan menjadi super. Benar nggak? Super karena keparawisataannya dan karena food estate-nya, pertaniannya. Ini kan pertanian ini sebenarnya ya. Food estate ini tentu bisa dibayangkan atau mudah dibayangkan di sekitar food estate ini akan lahir food estate yang lain oleh swasta, oleh masyarakat, ya kan? Negara, ya tadi food estate resminya kan itu, ya kan? Food estate oleh masyarakat kan bisa kita harapkan berupa jagung misalnya, selama ini juga sudah ada. Padi tentu, padi super tentu gitu kan, dan lain-lain, sehingga secara keseluruhan kawasan Danau Toba yang 8 kabupaten itu menjadi daerah produsen berbagai bahan pangan untuk Indonesia, gitu loh. Super nggak? Ya super lah. Para wisatanya tentu saja menjadi sangat super kan. Kita juga tahu bahwa sekarang ini sedang dibangun jalan tol. Rencananya dari Tebing Tinggi sampai Sibolga. Ke Tebing Tinggi dari Medan udah jadi, udah selesai, udah beberapa tahun ya. Ke Tebing Tinggi dari Medan sekarang ya kurang dari 1 jam udah nyampe kita kan. Katakanlah kita turun dari bandara Kuala Namu gitu, dengan mobil langsung meluncur masuk tol menuju Tebing Tinggi, nggak sampai 1 jam udah nyampe kita di Tebing Tinggi. Yang di zaman dulu itu diperlukan 2-3 jam baru sampai ke sana kan. Nah, tinggal belok kanan menuju Siantar, lalu tembus ke Parapat, lalu tembus lagi ke daerah Balige, kemudian naik ke daerah Siborong-Borong, terus kemudian turun ke daerah Tarutung sana, dan seterusnya sampai ke Sibolga. Kan rencananya begitu. Nah, menurut yang kita baca di media, rencananya seluruh jalan tol ini rampung pada tahun 2028 ya. Itu katanya. Maka untuk pertama kalinya dalam sejarah, pantai timur dan pantai barat terhubung dengan jalan tol. Medan ke Sibolga terhubung dengan jalan tol yang di zaman Orde Baru dan sebelumnya itu cuma angan-angan dan mimpi, ya kan? Tapi di zaman Jokowi itu coba diwujudkan, ya setidaknya lah, kalau menurut taksiran saya sampai 2024, taksiran saya paling tidak itu sudah sampailah ke daerah Tarutung lah, taksiran saya, ya kan? Semoga tidak ada hambatan-hambatan yang muncul dalam perkembangannya kan. Itu. Jadi
eh, apabila daerah wisata kawasan Danau Toba eh, telah tersedia jalan tol menuju ke sana, maka segala sesuatu kan menjadi mudah dan dekat. Benar nggak? Jadi ditambah food estate-nya tadi, ditambah dengan program wisata ya yang dikoordinir atau berkoordinasi dengan badan otorita, ya kan mudah membayangkan seluruh kawasan Danau Toba memang menjadi kawasan primadona. Wisatawan akan mudah membayangkan berbondong-bondong ke sana. Untuk kawasan Danau Toba itu ada 3 macam wisatawan. Pertama adalah wisatawan asli, maksudnya adalah wisatawan yang orang Batak sendiri. Ya. Kan orang Batak sebagai suku kan sudah lebih banyak bertempat tinggal di daerah diaspora kan. Nah, jadi apabila orang Batak pulang kampung, itu sebenarnya wisatawan, benar nggak? Itu satu. Kedua tentu wisatawan nasional, lalu wisatawan internasional. Nah, tentu agar sebuah daerah wisata maju dimanapun, maka harus disediakan infrastruktur dan fasilitas para wisata yang bagus juga kan, ya hotel-hotel, losmen-losmen, restoran-restoran, ruang-ruang pertemuan dan segala macam. Itulah yang harus dibangun sekarang ini sampai di masa yang akan datang oleh ke-8 pemerintah kabupaten bersama investor yang relevan dengan itu, ya kan? Apa saja 8 kabupaten itu, Pak Sinamo? 8 kabupaten itu adalah, kita mulai dari Karo ya. Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara, Kumbang Hasundutan, dan Dairi. Itu 8, serta Pakpak Barat. Itu 8. Pakpak Barat kan tidak langsung bersentuhan dengan Danau Toba? Bersentuhan dong. Oke. Itu Pakpak Barat itu menyumbang sungai bawah tanah ke Danau Toba. Ya kan? Jadi ya dari situlah. Jadi sungai bawah tanah itu kan muncul di daerah daerah Sigalingging. Kalau tahu daerah Sigalingging itu kan daerah yang terletak antara Sidikalang sampai Tele, ada sebuah kecamatan atau sebuah desa lah katakan gitu, namanya Desa Sigalingging. Nah, dari bawah Desa Sigalingging itu mengalir sungai bawah tanah yang berasal dari pegunungan di Pakpak Barat sana gitu kan. Itu jadi itu airnya itu kontak lah, ya tidak di atas tanah tapi di bawah tanah gitu. Begitu. Nah, jadi makanya 8 kabupaten. Ya, memang orang masih berharap juga sejak awal itu supaya kota Pematang Siantar juga termasuk dalam kawasan Danau Toba ya. Itu yang menurut saya juga lebih baik dihitung dalam kawasan Danau Toba, ya kan? Itu jadi kembali pada pertanyaan awal tadi, kawasan Danau Toba lebih tepat dengan semua yang kita bilang tadi, dengan perkembangan yang tadi disebut itu akan menjadi ya boleh dibilang daerah super lah, kawasan super lah di Indonesia ini. Itu potensi pertumbuhannya luar biasa dan potensi ekonominya luar biasa gitu. Saya kira perkembangan nanti yang mampu menciptakan arus balik nanti bagi masyarakat Batak. Telah lebih dari 100 tahun kan
bahkan sebelum kemerdekaan, masyarakat Batak itu, orang Batak itu kan cenderung keluar, cenderung berdiaspora, cenderung merantau keluar dari jantung tanah Batak, yakni kawasan Danau Toba, ke Sumatera Timur, ke Riau, ke Aceh, Tenggara misalnya ya, bahkan akhirnya ke Jawa, di seluruh Trans Sumatera, bahkan sampai ke Papua kan. Orang Batak ini kan bangsa perantau ini kan, itu sehingga sampai satu titik kemudian tanah Batak itu, kawasan Danau Toba itu sampai disebut sebagai peta kemiskinan tahun 80-an, begitu sebutannya, julukannya. Karena apa? Karena orang-orang Batak pada keluar dari kawasan Danau Toba, merantau sekolah dan lain-lain, keluar jantung tanah Batak, ya, kawasan Danau Toba itu kemana-mana. Nah, dengan perkembangan baru ini tadi, prioritas dari segi para wisata, produsen dari sudut pertanian bahan pangan, hortikultura sebenarnya itu ya, kemudian tadi ekonomi yang serba lancar nantinya akibat kehadiran tol yang membelah kawasan Danau Toba dari Sumatera Timur sampai ke Sibolga itu, maka secara ekonomi daerah itu menjadi seksi yang saya bilang tadi akan mampu mengundang arus balik, menciptakan arus balik bagi orang-orang Batak perantau yang pergi merantau dari zaman bahala gitu kan, bahkan bagi masyarakat Indonesia yang lain untuk berdatangan ke kawasan Danau Toba, ya kan. Nah, jadi akan kita harapkan ya kawasan Danau Toba ini juga nanti semakin dipenuhi oleh orang-orang dari Jawa, dari Kalimantan, selain dari Sumatera Timur, dari Sumatera Barat, dari Riau, kan gitu, ya kan? Kalau dia menjadi prioritas, menjadi utama dalam area yang kita sebut tadi, gitu loh. Pertanyaan terakhir Pak Sinamo, apa yang harus dilakukan Badan Otorita Danau Toba bersinergi dengan Pemda di 8 kabupaten? Kan juga ada sekarang lembaga Kaldera Toba itu Pak. Bagaimana sinergi lembaga-lembaga ini dan Pemda di sekitar kawasan Danau Toba? Ya, sudah disebut ya, bersinergi lah. Bersinergi ya artinya ya sering-seringlah ketemu. Ya, bikinlah program bersama kan gitu ya. Jadi di satu pihak maulah 8 kabupaten ini bekerja sama, bersinergi dengan Badan Otorita ya. Tadi disebut Badan Geopark Kaldera Toba, itu kan badan baru. Geopark itu adalah sebutan khusus bagi sebuah daerah yang fitur geografinya, geologinya unik dan khas, status yang diberikan oleh UNESCO gitu kan di seluruh dunia. Bila sebuah daerah diberi status oleh UNESCO sebagai geopark, maka secara wisata itu juga sekaligus meningkat, sekaligus maju, ya kan? Karena geopark ini dalam definisi dari UNESCO harus memiliki keunikan yang khas, ya keunikan ya dalam 3 bidang. Satu, diversitas geografi, ya, geographical diversity. Kedua, biodiversitas, keragaman biodiversitas, ya kan.
by by biodiversity. Lalu ketiga adalah keragaman budaya. Nah, kalau keragaman geografi, geologi jelas, daerah itu kan tinggalan dari ledakan akbar 74.000 tahun yang lalu. Secara keseluruhan kan itu yang menciptakan kaldera Toba. Nah, lalu kemudian biodiversitas, keunikannya di seluruh kawasan itu, di 8 kabupaten itu ya menonjol di situ keunikan biologis. Misalnya monyet yang kelewat banyak, misalnya di daerah Sibaganding, Simalungun menjelang Parapat ini kan, itu biodiversity atau keberadaan dari tanaman kemenyan di daerah Kumbahas, Papak Barat dan Tapanuli Utara, ya kan? Itu khas itu kehadiran tanaman kemenyan di daerah itu, atau di Tanah Karo misalnya kehadiran tanaman-tanaman khas penghasil minyak urut untuk pengobatan tulang, penyembuhan tulang ya. Kan cuma orang Karo yang menjadi semacam ahli pengobatan tulang di Sumatera Utara kan. Itu kenapa hanya orang Karo? Ya karena di daerah Karo tumbuh tanaman khas yang dikenali oleh orang Karo itu berkhasiat dalam proses penyembuhan tulang-tulang yang patah, tulang-tulang yang terkilir, tulang-tulang yang keseleo dan sebagainya kan. Itu biodiversitas tanaman kan, itu loh. Nah, kalau keragaman budaya ya secara spesifik kan 4 suku Batak itu kan berdiam sejak purbakala di kawasan Danau Toba. Orang Pakpak, orang Karo, orang Toba, orang Simalungun, ya kan? Jadi 4 dari 5 atau 6 suku Batak itu berdiam di wilayah itu dan menciptakan kultur campuran diantaranya, ya kan? Karena ada daerah-daerah yang ya agak Karo dan agak Pak ada, gitu kan? Agak Simalungun dan agak Karo ada, gitu kan? Agak Toba dan agak Simalungun ada, gitu loh. Di daerah-daerah perbatasan itu keragaman budaya Batak secara umum kan. Nah, itulah yang disediakan oleh apa yang kita sebut tadi Geopark Kaldera Toba. Ini pun ujung-ujungnya bernuansa geografis, karena orang tuh tertarik untuk melihat dan pengen tahu dan mengunjungi dengan itu ya daerah-daerah yang spesifik begitu itu, ya kan? Ya kalau orang misalnya pergi ke Tiongkok, pasti kalau ada orang berkesempatan ke Tiongkok, apa yang mau dilihat pertama kali? Ya banyak sebenarnya, tapi kalau ke daerah Beijing, pastilah orang prioritas nomor 1 kan pengen melihat misalnya tembok Cina gitu kan, tembok besar kan, atau kemudian kuil utamanya. Zaman dulu kan setiap kaisar kan itu ditahbiskan dan sekali setahun dia mesti memimpin ibadah di sebuah kuil di kota Beijing, itu namanya kuil langit kan gitu kan. Itu loh, jadi tinggalan budaya semacam itu sangat menarik bagi masyarakat dunia untuk dikunjungi secara pariwisata gitu loh. Sudah pasti kulinernya, sudah pasti juga
apa saja lah aksesoris yang terkait dengan itu, misalnya kan seperti saya dulu pertama kali ke Beijing, berapa ya, tahun berapa itu, 2005 barangkali. Oh. ya ketika mengunjungi misalnya tembok besar Cina gitu kan, ya pastilah pernak-pernik, kaos, busana, entah apa lagi lah di situ pasti kita beli untuk dijadikan oleh-oleh pulang kan, gitu loh ya. Jadi wisata kan memang begitu kan. Siapapun pergi yang berwisata rohani misalnya ke Vatikan, istana kepausan di Roma, ya pasti pulangnya membawa paling ya oleh-oleh rohani lah. Kalau orang Katolik kan ya pulangnya bawa itulah, bawa apa namanya, rosario, ya kan. Nah, di mana-mana rosario sama, tapi kalau rosario dari Vatikan, nah itu kan sudah diberkati oleh paus kan gitu. Itu loh. Kan itu ya oleh orang Katolik sendiri kan dianggap spesial kan, gitu. Nah, specialty semacam inilah secara kultural, secara biodiversity tadi kita sebut dan geografis tadi, yang selalu menjadi daya tarik bagi sebuah daerah pariwisata, tujuan wisata. Maka Danau Toba secara keseluruhan, kawasan Danau Toba keseluruhan itu menyediakan ratusan daya tarik yang akan tak habis-habisnya dikunjungi orang berkali-kali dan berulang-ulang, sama seperti orang melihat Bali lah. Orang kan tidak pernah merasa bosan ke Bali. Udah 10 kali ke Bali pun masih pengen ke 11, ke 12 dan seterusnya. Itu orang Indonesia loh, ya kan? Apalagi orang luar negeri kan gitu. Kenapa? Karena di Bali itu menyediakan ratusan interesting point untuk dilihat, untuk dikunjungi, untuk dikecap, untuk dinikmati gitu secara wisata. Nah, kawasan Danau Toba nanti kita harapkan demikian. Nah, ini kan semuanya tadi sudah disebut, bersinergi lah pemerintah kabupaten yang 8 itu, Otorita Danau Toba, Badan Otorita Danau Toba, dan Badan Geopark Kaldera Toba gitu. Nah, secara keseluruhan akan membuat kawasan Danau Toba, negeri Batak ini menjadi daerah super lah, kalau boleh saya bilang ya. Akan luar biasa. Begitu cara saya, atau begitu saya melihatnya, memahaminya dengan seluruhnya. Asli alam ataupun kemudian yang berkembang oleh karena buatan tangan manusia, semua itu secara wisata sangat bernilai tinggi gitu. Terima kasih Pak Sinamo atas kesempatan Suara Tapian Channel mewawancarai Bapak. Sama-sama. Thank you.